Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penilai uji kinerja, perkenalkan, saya Linda Yuliana SPD. Saya seorang guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Watan Desa Nekok, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan saya seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang melaksanakan PPG Batch 1 tahun 2025. Hari ini, Senin tanggal 12 Mei tahun 2025, saya akan mempraktikkan video pembelajaran saya tentang sistem gerak, rangka, sendi, dan otot pada kelas 6. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak hebat, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, perhatikan semua, duduk siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini anak-anak hebat kelas 6A? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Sip, mantap. Ya. Hari ini Ibu Guru absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini ya? Siapa yang tidak masuk? Oh, Abdurrahman. Ada yang tahu kenapa kira-kira tidak masuk? Sakit. Baik. Kita doakan teman kalian Abdurrahman semoga lekas sehat dan juga bisa ikut bergabung belajar bersama kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini coba siapa yang lebih awal datang ke madrasah, coba angkat tangannya. Siapa? Nizam? Baik, Nizam silakan maju ke depan, pimpin temannya berdoa. Ya, dimulai. Marilah kita bersama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya mari bersama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silahkan Eka Wahyuni maju ke depan, pimpin teman-temannya. Sini ya. Membela negara kita. Oke, baik Eka, terima kasih banyak. Silakan kembali ke bangkunya. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, ya, membahas tentang bagaimana anggota tubuh kita bergerak, ya, dengan topik sistem gerak, rangka, sendi, dan otot. Nah, sekarang coba semua angkat tangan kanannya. Semua angkat tangannya, ya. Kita akan bersama-sama melakukan
beberapa gerakan. Dimulai dengan menggenggam tangan. Ayo semua genggam tangannya. Baik, sudah semua. Kemudian luruskan jari-jari tangan kalian. Seperti ini. Baik. Kemudian lekukan kelima jari kalian satu persatu. Seperti ini Bu Guru nih. Ya, ayo Hadi. Ya, lekukan satu persatu. Bisa? Bisa. Semua bisa? Bisa. Baik, sekarang turunkan tangannya. Nah, sekarang bagaimana bisa tangan kita bergerak? Kenapa? Kenapa bisa tangan kita, jari-jari kita ini menggenggam, kemudian lurus dan juga menekuk tulang? Bagus. Ada di jika ya kita tidak memiliki tulang. Tangan kita tidak memiliki tulang, nih ceritanya apa yang terjadi dengan tangan kita? Lembek. Iya, lemas. Bagus ya, anak-anak hebat. Apalagi kalau kita ingin menggenggam sudah pasti tidak bisa. Kemudian meluruskan pun juga tidak akan bisa, ya. Jadi dalam pembelajaran hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai. Kita lihat di sini apa saja. Nah, yang pertama, anak-anak hebat diharapkan dapat ya atau mampu mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak seperti rangka, sendi dan otot ya, serta fungsi-fungsinya. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak hebat dapat menjelaskan bagaimana cara jari tangan kita ini bisa bergerak ya, tentunya dengan mengaitkan fungsi rangka, otot dan juga sendi. Nah, yang ketiga, anak-anak hebat akan melakukan percobaan ya, yaitu membuat replika tangan sederhana. Kemudian setelah itu akan mendemonstrasikan bagaimana cara rangka ya, sendi, kemudian otot dapat menjalankan fungsinya ya, seperti itu. Jadi ini ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang anak-anak hebat coba perhatikan gambar yang ada di layar. Jelas? Gambar apa yang kalian lihat? Ayo, mana suaranya? Gambar apa yang kalian lihat? Ya, ada siswa duduk. Siswa sedang berinteraksi, bagus. Apalagi? Ayo, mana suaranya? Ya? Ayo kita sama-sama perhatikan ya. Jadi di sini ada 3 siswa-siswi ya sedang berbincang. Ya, di sini ada Ian. Jadi ini namanya Ian yang menggunakan tongkat, kemudian ada kedua temannya. Nah, salah satu teman laki-lakinya bertanya kepada Ian, "Ian, kenapa dengan kakimu?" Katanya bertanya. Kemudian Ian jawab, "Kakiku terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga." Nah, jadi dia sudah terjatuh. Nah, kemudian temannya lagi bertanya, "Kamu masih bisa jalan?" Kata temannya yang perempuan. Kemudian dia jawab lagi, "Bisa, tapi agak sulit karena rasanya sakit." Ya. Jadi ketika dia berjalan itu dia merasakan sakit akibat dia terkilir, ya. Nah, anak-anak hebat, dari gambar yang kalian lihat ini, adakah di antara kalian yang pernah merasakan? Ian, adakah yang di antara kalian merasakan? Nih, Ian seperti kakinya yang terjatuh, sakit itu ada di antara kalian? Pernah? Siapa? Arka? Pernah? Gimana ceritanya? Naik di tangga. Terus? Jatuh karena tidak hati-hati ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, itulah yang akan terjadi apabila kita tidak hati-hati. Ya, begitupun juga dengan tangan kita, ya. Oleh sebab itu kita harus menjaganya ya. Baik. Nah, di sini ada 3 pertanyaan esensial ya untuk kita sama-sama jawab nanti. Yang pertama di sini, apa itu rangka, sendi dan otot dan saraf ya katanya. Kemudian yang kedua, untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot dan saraf. Nah, yang ketiga, bagaimana rangka, sendi, otot dan saraf membantu kita bergerak. Nah, ini 3 pertanyaan esensial yang akan kita jawab
Nah, dalam sebuah tontonan video. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan esensial tadi, ya, anak-anak sekarang akan menonton video. Silahkan diperhatikan, ya, supaya nanti kalian bisa paham, ya, materi hari ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Nah, barusan anak-anak hebat sudah menonton video tentang rangka, sendi, dan otot secara umumnya, ya. Nah, sekarang Ibu Guru jelaskan sedikit dulu di sini tentang apa yang kita bahas, yaitu sistem gerak rangka, sendi, dan otot pada bagian tangan, ya. Di sini sistem gerak pada bagian tangan ada bagian 3 komponen, ya. Terdapat ada 3 komponen yang bergerak khusus di bagian tangan kita. Komponen apa saja? Sama seperti penjelasan tadi, ada rangka atau tulang, kemudian ada juga sendi dan otot, ya. Nah, di sini ada yang pertama rangka. Tentunya tadi sudah dijelaskan juga berfungsi sebagai apa fungsi rangka? Untuk, ayo semua mana suaranya? Untuk, iya, coba sekali lagi, apa fungsi rangka? Iya, betul sekali ya, sebagai penopang tubuh kita supaya kokoh kuat. Nah, selain itu juga tempat menempelnya otot-otot yang ada di bagian seluruh anggota tubuh kita, ya. Nah, di sini adapun tulang-tulang pada bagian tangan ada 3, ya. Ada namanya tulang karpal. Ada di sini pergelangan tangan kita. Ini namanya tulang karpal. Coba semua pegang pergelangan tangan. Nah, di pergelangan tangan kita ini ada namanya tulang karpal. Nah, kemudian berikutnya ada tulang metakarpal. Ada di bagian telapak tangan. Nah, yang ketiga ada namanya tulang falang. Nah, tulang falang itu ada di masing-masing bagian sendi tangan kita ini, ya. Itu namanya tulang apa? Falang. Ya. Kemudian komponen yang kedua sendi. Apa fungsi sendi? Iya, untuk menghubungkan antar tulang-tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Di sini sama juga dengan penjelasan yang tadi itu, ya, tapi pada bagian tangan ada 3 sendi. Namanya di sini ada sendi pelana, ya. Ini yang menekuk, yang mengepal. Nah, di sini ada yang berperan adalah sendi pelana. Kemudian berikutnya ada sendi engsel, ya. Sendi pelana itu ada di pangkal ibu jari ini yang bisa muter seperti ini, ya. Kemudian kalau sendi engsel itu fungsinya adalah bisa menekuk, ya, mengepal, meluruskan. Nah, terakhir komponen yang 3 ada namanya otot. Berfungsi apa? Ya, apa fungsinya otot? Apa fungsi otot? Menghasilkan gaya untuk menggerakkan tulang. Iya, dapat menghasilkan gaya untuk menggerakkan tulang melalui kontraksi di sini namanya, ya. Nah, di sini ada otot-otot di bagian tangan itu ada 4, ya. Yang pertama ada namanya otot yang berada di lengan bawah ini di sini nih, namanya otot leksor. Apa namanya? Leksor. Ya, di sini, ya, otot leksor. Kemudian satu lagi namanya otot ekstensor. Otot apa? Ekstensor, ya. Nah, berikutnya ada otot dari dalam tangan yang ada di sini, bagian dalam tangan kita ini ada 2 juga, namanya lumbricalo. Iya, ya, namanya lumbricalo, susah sekali kalau kita ingat. Dan ada namanya interossei. Nah, itu adalah 3 komponen yang ada di bagian 3 komponen yang ada di bagian tangan yang bekerja, ya. Oke. Baik, berikutnya. Nah, di video tadi juga sudah dijelaskan bahwa kita manusia ini memiliki 206 tulang, ya. Jadi dari atas sampai bawah ini kita memiliki sebanyak 206 tulang. Banyak atau sedikit? Banyak, ya. Nah, itu tulang-tulang itu tersusun yang membentuk kerangka, di mana setiap ujungnya itu dihubungkan oleh sendi, disambungkan oleh sendi-sendi, ya, di mana sendi itu akan membuat beberapa sambungan tulang di dalam tubuh kita sehingga kita dapat melakukan beberapa gerakan. Tidak hanya menggenggam dan menekuk, tapi kita juga bisa apa?
Bisa lompat-lompat, bisa ya berlari, berjalan ya, dan banyak lainnya ya, seperti itu. Nah, karena hari ini kita akan melakukan percobaan membuat replika tangan sederhana ya. Seperti ini ya. Hari ini kita akan melakukan percobaan membuat replika tangan sederhana seperti ini. Kemudian selanjutnya anak-anak akan mendemonstrasikannya nanti. Ibu guru akan membentuk dalam beberapa kelompok ya. Nah, dari sini kalian akan bisa menjelaskan bagaimana sih cara kerja rangka sendi dan otot pada bagian tangan itu sehingga kita bisa menekuk seperti ini ya. Nah, menggenggam, bahkan bisa lurus ya, seperti ini. Oke? Yes. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara dan langkah-langkah kalian kemudian dari kalimat tangan ini diikat menjadi satu supaya tidak mudah terlepas. Ya, sekali lagi Ibu Guru hari ini akan membentuk 4 kelompok dengan sistem Ibu Guru akan menyebutkan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, nanti nomor 1 sampai 4 itu akan menjadi ketua kelompoknya. Nah, berikutnya Ibu Guru akan menghitung. Nah, sekarang silahkan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing sesuai dengan nomor yang didapatkan. Cari ketua kelompoknya. Ayo. Kelompok 1 di sini ada di depan ya. Kemudian kelompok 2 ada di tengah. Kelompok 3 ada di sini. Kelompok 4 bisa di belakang. Ayo silakan. Nah, tugas kalian di sini adalah kalian akan membuat masing-masing kelompok akan membuat replika tangan sederhana seperti ini ya, seperti yang sudah Ibu Guru buat. Kemudian kalian akan menjawab beberapa pertanyaan di situ di LKPD yang akan Ibu Guru bagikan sekarang untuk kalian diskusikan. Nah, selanjutnya masing-masing dari kelompok kalian nanti akan maju ke depan ya untuk mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil ini ya, hasil karya replika tangan kalian dan hasil diskusi kalian terkait dengan soal-soal yang ada di LKPD. Oke? Yes? Sudah paham? Nah, sekarang Ibu Guru akan bagikan LKPD-nya ya. Ini nanti nama kelompoknya di sini aja ya. Nama kelompok nanti di sini. Tulis nama kelompoknya di sini di atas. Ya, tulis nama kelompok berapa, kemudian tulis nama anggota-anggotanya. Nah, kemudian sekarang Ibu Guru akan bagikan alat dan bahan. Ya, Ibu Guru akan bagikan alat dan bahannya untuk kalian membuat replika tangan sederhana. Di situ di LKPD ada petunjuk atau langkah-langkah yang kalian akan lakukan ya. Buka lembaran berikutnya, ada pertanyaan di situ. Nah, nih. Ini kan ada 4 pertanyaan kan? Nah, silahkan dijawab, diskusikan sama temannya. Iya, jawab di sini. Ini kan nomor 1 ada 3 pertanyaan, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silahkan didiskusikan ya. Ayo jangan momot-momot, jangan diem-diem baik. Ikut berdiskusi dengan temannya. Iya. Ayo tulis. Ini kan ada ringkasan materinya dibaca di sini. Nah, kan? Ini kan materi pokoknya nih sudah ada. Dari sini nanti bisa melihat, iya. Tapi didiskusikan dulu. Ya? Ya, dijawab. Ini kan ada 4. Ya. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan mendemonstrasikan sekaligus mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama anggota kelompok kalian ya. Ya. Baik, perhatikan semua. Hai. Sebelum kita melakukan demonstrasi dan presentasi, coba anak-anak hebat berdiri semua dulu.
berdiri ya, berdiri keluar dari bangkunya. Ayo keluar dari bangkunya semua. Oke. Keluar dari hari ini kita coba ice breaking sebelum melanjutkan kegiatan kita ya. Kasih apresiasi untuk diri kalian dengan tepuk keren. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Keren. Baik, silakan kembali ke duduk kalian masing-masing. Kita akan mulai ya untuk mendemonstrasikan dan mempresentasikan hasil kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Ayo. Kemudian yang mendemonstrasikan. Ayo. Pada replika tangan yang kalian buat, bagian karton mewakili tulang-tulang tangan, khususnya tulang jari-jari. Karton memberi bentuk dan struktur pada tangan seperti halnya tulang memberikan kerangka pada tubuh. Bagian sedotan mewakili saluran atau tempat lewatnya otot dan urat yang menempel pada tulang. Sedotan juga menjaga agar benang tetap berada di jalur yang tepat. Kemudian, Bagaimana benang mewakili otot atau urat yang menghubungkan otot ke tulang dan membantu menarik jari saat bergerak. Saat kalian menarik benang, apa yang terjadi pada jari karton? Saat benang ditarik, jari karton akan menekuk atau membengkok ke arah dalam. Seperti gerakan mencengkram. Ini meniru cara otot menarik tulang jari pada tangan manusia sehingga jari bisa bergerak. oke, sudah ya. Ya, ditutup udah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dulu dari kelompok 1. Ya, ada pertanyaan tidak? Ada? Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kita kasih tepuk wah dulu untuk kelompok 1 ya. Tepuk wah. Oke, perhatikan semuanya. Sekarang kita akan ingatkan kelompok 4 dari Arkan ya. Silakan Arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada replika tangan yang kalian buat, bagian karton mewakili tulang-tulang tangan, khususnya tulang jari-jari. Ya, mana dia? Mana? Karton mewakili tulang itu juga ada bentar. Ya. Bagian sedotan mewakili saluran atau tempat lewatnya otot dan tendon. Bagian benang mewakili otot atau urat yang menghubungkan otot ke tulang dan membantu menarik jari saat bergerak. Saat kalian menarik benang, apa yang terjadi pada karton? Ketika menarik benang pada replika tangan apa yang terjadi? Ya, jari-jari akan menekuk, menggenggam ya, seperti itu. Jelaskan bagaimana cara kerja replika tangan ini menunjukkan bagaimana rangka, sendi, dan otot bekerja sama membuat jari tangan yang asli bergerak. Ya, bagaimana? Ketika apa benar? Karton memberi bentuk dan kekuatan seperti tulang pada tangan manusia. Sendi dan di antara potongan karton memungkinkan jari-jari menekuk seperti halnya sendi pada jari manusia. Benang, otot atau tendon yang ditarik menunjukkan bagaimana otot menarik tulang melalui tendon sehingga jari dapat bergerak. Artinya, rangka, tulang, sendi, dan otot saling bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Otot menarik tulang melalui tendon dan sendi memungkinkan pergerakan antar tulang. Oke, berikutnya kita sudah masuk ke kesimpulan. Artinya kita sudah berada di bagian penutup kegiatan pembelajaran. Nah,
dari konsep materi yang sudah Ibu Guru sampaikan dari awal ya, mulai dari kalian menonton video, kemudian melakukan percobaan ya, sampai kalian berdiskusi dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Nah, kita bisa menyimpulkan. Oke, sebelum Ibu Guru yang menyimpulkan, mungkin ada di antara kalian yang kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang sistem gerak yang berupa rangka, sendi, dan otot adalah bahwa karton yang berperan sebagai tulang atau rangka, kemudian sedotan berperan sebagai otot, dan yang terakhir bagian tali atau benang berperan sebagai sendi ya, sendi jari ya. Nah, kemudian jari tangan kita akan bergerak baik lurus, mengepal ataupun menekuk. Itu ya diawali karena adanya instruksi atau perintah dari otak kita ya. Perhatikan semua, adanya instruksi atau perintah dari otak kita yang disampaikan melalui saraf-saraf ya. Kemudian saraf-saraf itu akan meneruskan kembali informasi tersebut ke otot-otot ya. Nah, atau ke benang. Nah, akibat ototnya itu akan aktif dan tulang pun akan ikut bergerak sesuai dengan tugas peran sendi, maka akan membuat antar tulang dapat digerakkan. Misalnya kita ingin menggenggam ya. Jadi ketika kita ingin menggenggam itu ya, tidak langsung ini otomatis langsung menggenggam, tetapi akan ada perintah mulai dari otak kita yang akan disalurkan melalui saraf-saraf yang ada di bagian tubuh kita ini ya. Nah, apapun yang ingin kita kerjakan, misalnya berlari ya Putra, kemudian berjalan atau bahkan melompat ya. Jadi seperti itu ya kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak hebat, sudah paham? Baik, sampai di sini. Sebelum kita tutup, Ibu Guru ingin merefleksi pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran hari ini apa yang anak-anak hebat dapatkan? Ayo. Dapat mengetahui organ tubuh manusia. Mantap. Apalagi yang kalian dapatkan hari ini? Ya? Apalagi? Apa? Ya, iya ilmu, pasti ilmu, tapi ilmu apa? Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian hari ini? Ya, bisa apa? Membantu kita melihat secara langsung. Hari ini bisa membuat replika tangan sederhana ya, betul. Awalnya anak-anak sudah bisa buat replika tangan tidak? Ya kan? Nah, dari pembelajaran ini kalian bisa membuat replika tangan sederhana. Kemudian ada lagi? Ayo. Bagaimana badan kita bekerja? Iya, betul sekali. Keren ya. Jadi kita dengan adanya replika tangan ini kita bisa melihat secara langsung bagaimana bekerjanya otot, sendi, dan juga tulang ya. Dan yang awalnya kalian tahu tidak sih seperti apa otot, tulang, dan rangka itu bekerja? Ya, namun dalam pembelajaran hari ini kalian menjadi tahu. Ya, bagaimana cara kita cara tangan kita bekerja sehingga bisa mengepal, menekuk, dan lurus, itu tentunya melalui replika tangan sederhana ini. Baik, ada yang bertanya terkait dengan materi kita hari ini? Iwan, ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah ya? Kelompok lain? Yusuf? Mana Yusuf? Yusuf, ada yang mau ditanyakan Yusuf? Sudah jelas? Sudah? Baik. Kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, berikutnya kita lihat. Ya, terima kasih. Artinya pembelajaran hari ini cukup kita lakukan sampai kegiatan ini. Baik, sebelum Ibu Guru tutup, sekali lagi ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah jelas ya? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir dari Ibu Guru, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Udah ya, sini. Dikumpulkan.